warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saya ingin bertanya. Saya adalah jika seorang suami sudah menjatuhkan talak 3, tetapi dia tidak tahu bahwa talak 3-nya itu sah di dalam syariat Islam, karena di pengadilan agama menjadi talak 1, lalu dia menikah lagi dengan istrinya tanpa ada pernikahan terlebih dahulu istrinya dengan orang lain. Apakah pernikahannya itu sah atau itu termasuk ke dalam zina? Jika itu termasuk pada al-zina, bagaimana solusinya Buya? Terima kasih. Baik, yang disepakati oleh ulama 4 madhab. Pertama, masalah cerai dulu. Untuk mengatakan itu cerai beneran harus diundang kedua belah pihak. Kadang suami belum ngomong cerai karena istri terlalu enak sama suami, sudah dianggap kalimat cerai karena pengen segera berpisah dari sang suami. Atau sebaliknya, suami mengatakan benar-benar cerai karena istri merasa tidak mau ditinggal, dia pura-pura nggak dengar, kayaknya. Baik, seandainya terbukti kalimat cerai, engkau aku cerai, bukan kalimat engkau aku pulangkan, belum, aku cerai, misalnya seorang suami ngomong pada istrinya, engkau aku cerai, sore terang-terangan, maka jatuh cerai itu. Nah, jika dia telah menjatuhkan cerai 3, kami hanya berani berbicara di seputar perkataan para ulama 4 madhab. Yang mengambil pendapat orang selain ini saya tidak tahu, urusan dia dengan Allah, saya tidak tahu. Menurut ulama 4 madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau seorang laki-laki menjatuhkan talak 3 dalam satu waktu, jatuh 3. Atau menjatuhkan talak 3 kali berturut-turut di dalam masa iddahnya, sebelum selesai masa iddah. Hari ini mencerai, besok tambah lagi, besok tambah, jatuh 3. Kalau sudah jatuh 3, maka seorang laki-laki tidak boleh lagi menikahi istrinya lagi kembali, rujuk gak bisa, kecuali sang istri diberi kesempatan untuk menikah dengan laki-laki lain. Ini haknya seorang wanita. Mungkin istri, sebab begini loh, boleh mencerai itu kan pelajaran sebetulnya, memberikan pelajaran bagi seorang istri atau seorang suami untuk belajar. Karena diajak damai kok susah, ya ada cerai. Tapi cerai satu untuk belajar, untuk muroja, untuk memuhasabah. Kalau pengen kembali lagi harus. Makanya kalau ada ingin rujuk itu kita tanya lagi, dulu permasalahannya apa sih? Ini sudah dibenahi belum? Belum. Kalau belum, nanti cerai lagi habis ini. Diselesaikan dulu kan permasalahannya. Nah, baru nanti ada kesepakatan, komitmen bahwasanya kesalahan yang dulu akan berbenah semuanya, baru akad lagi. Atau rujuk sebelum selesai masa iddah, langsung kembali rujuk. Aku kembali kepada musah tanpa saksi sekalipun. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, maka harus akad baru lagi. Cerai 1 dan 2 itu. Kalau cerai 3, nggak bisa lagi suami kembali. Adapun yang telah ditertuliskan di atau ensiklopedia hukum Islam atau apa kumpulan hukum-hukum Islam yang dikumpulkan, itu urusan yang mengumpulkannya. Saya hanya berani ngomong sesuai pengetahuan saya menurut madhab. Kalau Anda menemukan di kompilasi-kompilasi yang tersebar, itu urusan Anda dengan Allah. Saya tidak berani mengambil yang demikian itu. Kalau Anda seorang mahkamah, Anda pun harus punya wawasan dalam hal ini, paling tidak harus waspada, hati-hati. Sebab masalah buduk, masalah urusan ini harus hati-hati, gak boleh seenaknya. 4 madhab mengatakan jatuh cerai 3. Kemudian setelah itu apa? Seorang suami tidak boleh rujuk kembali kecuali sang istri diberi kesempatan untuk menikah dengan laki-laki lain. Barangkali setelah menikah dengan laki-laki lain gak mau benar dengan suami yang dulu. Kenapa? Laki-laki ini lebih lembut, lebih baik. Haknya wanita untuk bahagia. Jangan disiksa bersama laki-laki yang dikit-dikit main cerai. Karena laki-laki yang dikit-dikit mencerai tidak punya kelebihan. Mungkin dia mulutnya kasar. Kalimat paling kasar kan cerai. Cerai itu artinya apa? Kau jauh dariku, kan begitu. Nah, dia saja ngomong begitu tega kok. Nah, maka kasih pelajaran tuh suami. Aduh, saya udah punya istri. Ya, salahmu sendiri. Main cerai 3 lagi. Main cerai 3 lagi langsung. Adapun dia tidak mengerti, nggak ada alasan dalam hal ini. Karena sudah jatuh cerai. Nah, kalau memang ingin kembali lagi kepada sang istri, maka istri harus menikah lagi. Setelah istri menikah lagi, lalu kok kemudian cerai, dicerai sama suaminya yang kedua, masa iddahnya selesai, baru sang suami pertama
boleh menikah lagi seperti pengantin baru lagi, dan punya tolak 3 lagi, 0, dari 0 dia. Tapi jangan main cerai. Cerai itu adalah orang lemah, nundukkan istri aja pakai ngancam cerai. Nggak perlu seperti itu. Kalau sudah terlanjur, naudzubillah. Kalau memang terlanjur talak 3, ya bagaimana caranya? Ketahuilah, takut kepada Allah. Ingin kembali, tidak boleh, kecuali sang istri menikah lagi. Tapi aku cinta. Kan kamu waktu di remaja dulu ngomong cinta kan tidak harus bersatu. Enggak cinta kok main cerai, itu bagaimana? Ya sudah, terus bagaimana? Ya sudah, haram selesai, membantu anak selesai, menikah lagi selesai. Syariat ditegakkan begini. Baru tata hati, biar tahu ini ada petunjuk dari Allah SWT. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Siap. Apa hukumnya jika suami saya sudah menalak saya lebih dari 3 kali? Allah. Setiap bertengkar jatuh talak, rujuk lagi, ribut lagi, talak lagi, rujuk, talak lagi. Ya Allah. Sering Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Coba belajar dulu. Jangan sangat mudah menjatuhkan talak. Ya, jatuh aja sudah sakit, apalagi jatuh pakai talak. Pelajari dulu, dan apa dampak dari talak itu bukan mainan, yang bukan kalimat main-main. Ya, talak, nikah, sigot itu bukan sigot mainan. Makanya hati-hati, jangan bikin misalnya kayak sandiwara pernikahan. Mereka diucapkan jadi itu. Hati-hati, talak juga begitu. Kenapa? Supaya tidak main-main, karena ini sesuatu perjanjian yang besar dan dampak yang sangat luas. Baik, talak itu pertama, ketika muncul syariat itu, sebetulnya syariat itu bukan untuk memisahkan, tapi tingkat bagian akhir untuk menyatukan. Ingat ya, perhatikan cara membacanya secara fikih. Talak itu pada mulanya sebetulnya diturunkan syariat bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan. Kalau memang nggak bisa nyatu juga, ya memang sampai di situ sulit. Hikmah rumah tangga nggak tercapai. Ya, ketika muncul itu semua, ketika Anda buka misalnya Al-Baqarah dari 226 sampai dengan 234 itu kan turun. Ya, syariat-syariatnya turun. Bagian pertama disebut dengan raj'i. Tapi sebelum masuk raj'i, ada di situ tahapan-tahapan, dibuka di Quran surat keempat dari ayat 34 sampai 35. Tahap komunikasi, fa'idhuhunna. Tahap saling berpisah dulu tempat tidur supaya berfikir. Setelah itu kalau masih sulit diselesaikan berdua, cari pihak ketiga. Baik itu hakim yang adil, ustadz, ataupun kerabat terdekat. Ayat 35-nya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya punya niat untuk memperbaiki, Allah akan bimbing. Cuma kalau satu berniat, satu tidak, itu yang susah. Makanya merenung dulu, berumah tangga itu buat apa? Rumah tangga itu bukan bikin rumah pakai tangga. Ya. Rumah tangga itu merajut sesuatu yang sangat penting di kemudian hari. Ada kebersamaan, ada pengertian, ada toleransi. Sekarang pikirkan lagi. Ya, apa begitu mudah ketika Anda akan menikah itu? Sekarang gampang saja mengeluarkan kalimat itu. Kembali dulu, pikirkan dulu. Apa tujuan masing-masing, visinya bagaimana. Kalau belum ketemu, undang perwakilan keluarga. Undang orang soleh untuk memberikan pandangan. Kalau nggak ketemu juga di situ kemudian, Allah kasih pelajaran yang paling akhir. Apa itu? Muncullah tolak di situ. Tolak pertama pun disebut raj'i. Apa itu raj'i? Dari kata rujuk. Apa itu rujuk? Balik lagi. Diharapkan dengan pelajaran terakhir ini bisa memperbaiki diri sehingga balik kembali. Asalnya begitu. Di motivasi awal turun talak itu solusi paling akhir supaya balik. Makanya diberi kesempatan 3 kali suci. Talak dalam keadaan suci, dia haid kembali, mikir lagi. Antara suci ke haid kan masanya cukup panjang. Kemudian suci lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali suci nggak ada respon juga, tetap ingin berpisah, ya memang nggak niat berumah tangga kemudian hari. Gitu. Makanya daripada sakinahnya hilang, dipaksakan tapi sakinah nggak ada. Kan rumah tangga itu mendapatkan sakinah. Jadi kalau orang berumah tangga sakinahnya nggak ada yang hilang di rumah tangganya. Mawaddah sudah nggak ada, rahmah sudah nggak muncul, kasar itu muncul. Kan hilangnya rahmat itu kasar. Rahmat itu kasih sayang. Kasih dan sayang tidak ada, kasar itu muncul. Mawaddah hilang, perhatian materi, fisik. Sudah nggak perhatian, negor juga nggak ada. Tinggal seatap tapi kayak musuh, negor enggak. Ya, ngobrol juga enggak, cemberut iya.
Apa yang didapatkan di situ? Ketenangan nggak muncul. Maka dari itu turun kemudian syariat. Coba pikirkan dulu, keluar dulu semua. 3 kali suci. Kalau nggak ada, ya sudah, pilih kemudian pilihan masing-masing. Itu pun dengan cara yang ma'ruf. Kata Allah, jangan sampai berpisah pun musuhan kemudian. Seakan-akan nggak kenal. Tetap bangun silaturahim dengan cara yang baik. Dan seterusnya. Nah, karena itu tidak diperkenankan bagi seseorang asal mengucapkan kalimat tolak. Semarah-marahnya pun sekali kemudian tolak itu keluar. Walaupun keluarnya dengan kalimat, saya talak kamu 3 kali. Saya talak kamu 1000 kali. Saya talak kamu setinggi puncak Everest. Bisa tetap saja keluar 1. Mikir dulu. Nah, tapi kalau setelah itu keluar lagi dengan cara yang paling mudah, maka di sini ulama bijak menyampaikan kapan kalimat itu keluar. Apakah setiap 3 kali suci, kan? Atau kemudian talak, tapi malamnya minta lagi gitu, ketemu lagi, otomatis rujuk. Jadi kalau ada talak pertama, kemudian di situ kemudian berhubungan suami istri, ada kerinduan sampai berhubungan, itu otomatis rujuk pada saat itu. Tapi hati-hati kalau keluar lagi talak, masuk talak kedua. Hubungan lagi, nah itu kemudian rujuk. Tapi kalau sudah keluar yang ketiga kalinya, itu tidak bisa kecuali dipisahkan dulu, masing-masing pasangan menikah dengan yang lainnya. Kalau sadar hukum. Tapi kalau tak sadar hukum, maka dua-duanya mesti konsultasi, bertobat kepada Allah. Kalimat sebelumnya ma'fu anhu, tapi setelahnya jadi pertimbangan yang sangat ketat. Jangan coba-coba keluar lagi, karena akan berdampak resiko hukum yang sangat fatal di dalamnya. Jelas ya? At-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Talak yang diperkenankan rujuk itu cuma 2 kali. Setelah itu, imma Anda jaga rumah tangga dengan baik, atau hati-hati kalau keluar lagi, maka hukumnya dipisahkan nanti dan tidak bisa menyatu sebelum satu pasangan kedua-duanya menikah dulu dengan yang lain. Gak bisa langsung nyambung lagi. Yang si perempuan mesti nikah dengan laki-laki lain, laki-laki nikah dengan perempuan lain. Kalau keduanya nanti berpisah dan gak bisa skenario. Aku pengen balik lagi, aku juga. Ya udah kamu nikah lu sama orang, aku nikah sama orang lagi, terus kita sama-sama cerai ya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa, itu bukan akal-akalan. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, jadi tadi caranya tobat ya. Tobat dengan cara yang baik, kumpul, ingat-ingat rumah tangga, dan jangan sekali lagi diucapkan. Jangan sembarangan. Ya. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, saya tidak bisa lagi hidup bersamamu dan sudah tak suka lagi. Apakah kata-kata itu termasuk talak? Talak terbagi 2. Talak sorih jelas, talak kinayah kiasan tak jelas. Ini termasuk talak sorih apa talak kinayah? Kinayah. Kalau dia jelas, ku talak engkau talak. 1 talak itu cerai, bukan gini kan. Itu tolak. Ku talak engkau talak 1, itu namanya talak sorry, jelas. Tapi kalau yang model begini, aku tak suka lagi padamu, maka perempuan wajib nanya, maksud Allah? Misalnya dia bilang, kau pulang aja lah ke rumahmu. Atau dia katakan, aku mau muntah nengok muka kau. Maka jangan langsung diam. Tanya dia, maksudmu? Kalau dia bilang, ada niat tolak, maka jatuh tolak 1. Aku sudah tak suka lagi, pulanglah ke rumah. Maksudmu? Enggak, aku nyuruh aja. Enggak jatuh, berarti enggak ada niat. Tapi kalau kata dia ada niat, maka jatuh talak 1. Talak 1 masih bisa rujuk Pak Ustaz? Bisa. Limit waktunya berapa lama? 3 bulan. Kayak visa paspor juga. Kalau sebelum 3 bulan itu dia balik, rujuk. Cara rujuknya, datang aja sama dia. Makanya talak itu nggak boleh keluar rumah. Kalau laki-laki mentalak itu bukan berarti perempuan keluar rumah, tetap satu rumah. Cuman beda kamar. Pas hujan balik lagi. Bilang sama dia, I back to you my darling. Udah balik. Tapi kalau sudah habis limit waktunya, masih bisa dia balik? Bisa. Cara baliknya akad ulang, karena waktu iddah namanya sudah habis. Macam nikah pertama kali dulu, ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi,
Ada mahar, ada ijab dan qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Jelas? Talak 2 masih bisa balik. Yang tak bisa balik talak 3. Makanya semarah-marahnya engkau jangan langsung talak 3. Ini ada laki-laki ini marah, menggeletar dia. Aku talak 100. Talak 100 jatuhnya 3. Ku talak engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh 3. Kalau sudah jatuh talak 3, la tankiu fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak boleh kau nikah dengan dia sampai dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Hati-hati. Makanya laki-laki itu sebelum menikah mesti paham kursus pernikahan. Jangan asal-asal aja. Ini yang penting mampu, punya uang langsung nikah, nggak ngerti masalah. Akhirnya rupanya dia sudah talak dan dia tidak tahu talak. Sudah talak bolak-balik. Asal marah talak. Lambat teh manis talak. Lambat sarapan talak. Lambat setrika talak. Rupanya anak-anaknya selama ini anak-anak zina. Gara-gara tidak tahu hukum talak. Makanya belajar ngaji. Tapi masyarakat jamaah Masjid Al-Huda ini semua saya yakin sudah ngaji insyaallah.